4chan, sebelum masuk ke lore Ken Pixels, kita perlu balik sebentar ke tahun 2019. Waktu itu, di sebuah thread anonim di 4chan, ada yang ngepost foto ruangan kosong, dinding kuning pucat, karpet basah, lampu neon yang berkedip. Nggak ada jendela, nggak ada pintu keluar yang jelas, dan atmosfernya bikin nggak nyaman tanpa alasan yang jelas. Di bawah foto itu, seseorang nulis deskripsi yang sampai sekarang masih bikin merinding. Kalau kamu nggak hati-hati dan noclip keluar dari realitas di tempat yang salah, kamu bakal berakhir di backrooms, di mana nggak ada apa-apa selain bau karpet lembab yang busuk, lampu neon yang berdengung sekeras-kerasnya, dan ratusan juta mil ruangan kosong yang acak tanpa jalan keluar. Dari situ, internet langsung gila-gilaan. Orang-orang mulai nambah lore, bikin cerita, dan backrooms berkembang jadi salah satu urban legend terbesar di internet. Tapi semuanya berubah pada Januari 2022 ketika seorang remaja 16 tahun bernama Ken Parsons atau yang dikenal sebagai Ken Pixels mengupload sebuah short film di YouTube. Dan dari situlah semuanya benar-benar dimulai, cuy. Ken Pixels nggak sekadar bikin video backrooms biasa. Dia membangun sebuah universe tersendiri dengan lore yang terstruktur, timeline yang detail, dan elemen science fiksi yang bikin semuanya terasa nyata. Di universe Ken Pixels, backrooms bukan sesuatu yang selalu ada sejak awal. Backrooms adalah akibat hasil dari eksperimen manusia yang salah dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia bernama Asing Research Institute. Dan inilah awal dari semua kerusakan itu. Asing Research Institute didirikan pada tahun 1983 oleh seorang fisikawan bernama Lawrence Altman yang awalnya bertujuan mulia, yaitu membuat mesin MRI untuk rumah sakit. Tapi di suatu titik di tahun 1980-an, tujuan Asing berubah drastis. Mereka mulai mengerjakan sesuatu yang jauh lebih ambisius dan jauh lebih berbahaya. Dipimpin oleh wakil direktur bernama Ivan Beck, Asing mulai mengembangkan teknologi yang mereka sebut Low Proximity Magnetic Distortion System atau disingkat sebagai Threshold. Tujuannya membuka portal ke sebuah dimensi lain yang bisa digunakan sebagai solusi krisis hunian dan penyimpanan. Pada April 1988, Ivan Beck mempresentasikan proyek ini ke pemerintah Amerika Serikat dan meminta pendanaan. Argumennya sederhana tapi menggiurkan. Dimensi itu tidak terbatas, biayanya murah, dan bisa menampung jutaan orang. Pemerintah tertarik dan proyek pun berlanjut. Yang nggak mereka tahu adalah dimensi yang mereka coba buka itu bukan ruang kosong yang aman. Itu adalah sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup itu sudah menunggu. Gempa 1989 Asing melakukan beberapa kali percobaan untuk membuka threshold dan semuanya gagal. Tes ketiga pada 2 Juli 1988 gagal total. Informasi tentang kegagalan itu ditutup-tutupin dari publik, tapi pada 17 Oktober 1989 pukul 5.04 sore segalanya berubah. Asing melakukan tes ke-6 dari Low Proximity Magnetic Distortion System. Di dalam ruang kontrol, mesin mulai overload. Terdengar suara-suara panik seperti matikan mesinnya, ini nggak aman. Tapi eksperimen itu tidak dihentikan, dan kemudian threshold terbuka untuk pertama kalinya. Di depan mata para ilmuwan asing, sebuah portal raksasa muncul memperlihatkan lorong-lorong kuning panjang, lampu neon berdengung, dan karpet lembab yang seakan nggak berujung. Asing menyebut dimensi ini sebagai The Complex. Kita menyebutnya Backrooms. Tapi bersamaan dengan terbukanya threshold, sesuatu yang lain juga terjadi di hari yang sama. Gempa bumi Loma Prieta mengguncang California dengan kekuatan 6,9 magnitudo. 63 orang tewas, ribuan luka-luka, dan kerusakan senilai miliaran dolar. Apakah gempa itu disebabkan oleh eksperimen Asing atau hanya kebetulan yang sangat mengerikan? Sampai sekarang, itu masih jadi salah satu misteri terbesar di universe Ken Pixels, guys. Orang hilang setelah threshold berhasil dibuka. Asing mulai mengirim tim peneliti berpakaian hazmat ke dalam backrooms untuk menjelajahi dan mendokumentasikan dimensi tersebut. Tapi mereka cepat menyadari bahwa ini bukan sekadar ruang kosong yang bisa langsung dipakai. Pertama, angka orang hilang di seluruh wilayah sekitar fasilitas Asing melonjak drastis. Kenapa? Karena dengan terbukanya threshold, null zones atau celah kecil antara dunia nyata dan backrooms mulai bermunculan di mana-mana. Orang-orang biasa yang nggak tahu apa-apa bisa tiba-tiba noclip masuk ke backrooms hanya karena mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, dan sebagian besar dari mereka nggak pernah kembali. Kedua, pada 2 Februari 1990, tim Asing menemukan mayat yang sudah membusuk di dalam backrooms, diduga adalah Nicholas Bolton, salah satu orang pertama yang hilang setelah threshold dibuka. Yang bikin dokternya bingung adalah jenis pembusukan di tubuh itu nggak wajar. Ada strain bakteri mutan yang tumbuh di dalam tubuhnya. Ketiga, pada 1 Maret 1990, seorang peneliti bernama Peter Tench masuk ke dalam backrooms untuk menyelidiki suara-suara aneh dan tiba-tiba menghilang. Ternyata dia nggak mati, guys. Dia dikirim melompat 2 bulan ke depan dalam waktu oleh backrooms. Bagi Tench, baru beberapa jam berlalu. Bagi Asing, dia sudah dianggap hilang selama berbulan-bulan. Asing menutupi kejadiannya dan mengklaim Tench meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan yang paling mengerikan, pada 5 Maret 1990, kamera gerak yang dipasang Asing di dalam
dalam backrooms merekam sesuatu yang merayap di langit-langit, makhluk hitam yang bergerak secara nggak wajar. Inilah pertama kalinya asing dan kita menyadari bahwa backrooms bukan hanya ruang kosong, ada sesuatu yang tinggal di sana, dan mereka sudah tahu kehadiran kita. Munculnya entitas salah satu hal yang paling unik dari Lorcan Pixels adalah cara dia menggambarkan backrooms bukan sebagai tempat yang statis, tapi sebagai sesuatu yang hidup. Backrooms atau yang asing sebut sebagai The Complex adalah dimensi paralel yang terdiri dari imitasi tempat-tempat dari dunia nyata, tapi imitasi yang tidak sempurna. Seolah-olah dimensi ini mencoba mengingat seperti apa dunia nyata, tapi selalu gagal mendapatkan detailnya dengan benar. Makin sering dia mencoba mengingat sesuatu, makin kabur hasilnya. Disinilah muncul fenomena yang disebut still life, makhluk yang merupakan imitasi manusia yang gagal. Backrooms mencoba merekonstruksi manusia yang pernah masuk ke dalamnya, tapi hasilnya adalah sesuatu yang mengerikan, berbentuk manusia yang nggak lengkap, nggak benar, dan bergerak dengan cara yang seharusnya nggak bisa dilakukan manusia. Backrooms juga terus berkembang, areanya nggak tetap, dimensi ini terus menambah ruangan, lorong, dan area baru seiring berjalannya waktu. Null Zones terus bermunculan, menarik lebih banyak orang dari dunia nyata ke dalam perangkapnya, dan yang paling menakutkan, sampai akhir cerita nggak ada yang benar-benar tahu apa tujuan Backrooms. Apakah dimensi ini punya kesadaran? Apakah dia sengaja menarik manusia? Atau semua ini hanya akibat dari eksperimen asing yang nggak pernah harusnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu sampai sekarang masih belum terjawab.